Ada juga kaki pendek. Atau kita juga biasa bilang ini sapi ceper. Sapi ceper. Sapi ceper. Kalau kita lihat di Google, istilah sapi ceper adalah plesetan atau kata ganti untuk menyebut babi. Nah, ini penjelasan dari Google. Channel ini masih bisa bertahan di sosial media sampai sekarang berkat dukungan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Janda sudah mulai berani menampakkan jati diri dia yang sebenarnya di sosial media. Tampak dia baru-baru ini kelihatan ya sedang pesta makan daging babi bersama teman-temannya gitu ya. Di Instagramnya juga baru-baru ini dia menulis bahwa dirinya adalah agen Mossad. Ini semua berawal dari ketika Abu Janda berkhutbah di salah satu gereja yang ada di Amerika. Dia menggunakan pakaian yang tampak ada lambang salib di bajunya ya, dan akhirnya khutbahnya di situ menimbulkan kontroversi, menyebabkan kemarahan orang-orang Jabar dan orang-orang Sumbar. Nah, dari situlah akhirnya kebongkar semua. Saifuddin juga angkat bicara, ternyata Abu Janda sudah dibaptis 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu dia sudah dibaptis. Saya teleponan dengan dia. Lalu saya ajak datang ke Amerika, bawa anak-anakmu, bawa istrimu. Setelah sekian lama, akhirnya baru terbongkar semuanya ya, bahwa memang nih orang munafik ya. Di beberapa podcast ketika dia di Indonesia selalu ngaku muslim, seolah-olah dia adalah muslim yang taat. Tunggu loh, sebelum semua orang nanya, Mas Ari ini muslim kan? Iyalah. Bener-bener muslim? Insya Allah. Berarti masih sholat? Gue tadi pagi bangun, sebelum kesini gue sholat. Melakukan semua rukun Islam? Gue sholat subuh, udah gitu gue sholat duha jam 8 pagi. Bahkan gue berani taruhan, orang-orang muslim-muslim yang nuduh gue bukan muslim, yang mengkafirkan gue, belum tentu udah pernah sholat di tempat yang gue pernah sholat. Kali ini Abu Janda sudah tidak bisa berbohong seperti itu lagi karena semuanya sudah terbongkar dengan jelas. Dan di sini juga terlihat ada video yang viral ya di sosial media dengan judul "Setelah jadi Kristen, Abu Janda bebas makan daging babi, daging terenak di dunia" gitu ya. Ya, jadi dia pamer sedang makan daging babi. Coba kita lihat nih videonya ya. Ini apa bang? Lagi nusuk apa ini? Ini nusuk sate sapi kaki pendek. Sate sapi kaki pendek. Iya, kita dengarkan dulu aja. Ada juga kaki pendek. Atau kita juga biasa bilang ini sapi ceper. Sapi ceper. Ceper. Jadi sebutannya sapi ceper gitu ya. Padahal ya sebenarnya babi. Hidup sapi kaki pendek! Ya, itu ya. Tadi videonya jelas. Di sini Abu Janda mengatakan bahwa dia sedang bakar sate sapi ceper gitu ya. Coba kita lihat nih. Sate sapi kaki pendek. Ada juga kaki pendek. Atau kita juga biasa bilang ini sapi ceper. Sapi ceper. Sapi ceper. Kalau kita lihat di Google, istilah sapi ceper adalah plesetan atau kata ganti untuk menyebut babi. Nah, ini penjelasan dari Google. Jadi semuanya udah jelas. Kalau Abu Janda ke depannya bikin video kayak begini nih, ngaku-ngaku muslim. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sedih. Pesantren NU mencetak muslim seperti saya yang vokal membela minoritas saat ditindas. Makanya Pak, saya sebagai muslim, saya sudah bersumpah saya tidak mau mendukung Palestina, Pak. Nah, jangan dipercaya ya, karena di mana-mana tuh dia ngaku muslim. Tapi sekarang ya dia kayaknya udah nggak bisa lagi karena semuanya udah terbongkar dengan jelas. Sepandai-pandainya seseorang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Hal lainnya yang mengejutkan juga nih ya, yang terbongkar dari Abu Janda di sini ya, di Instagramnya dia ngaku sebagai agen Mossad. Ya, jadi dia bikin postingan dengan caption, "Buat fans Manchester City, maaf ya, cuman agen Mossad yang dapat akses ke ruang ganti stadion. Thank you." Ya, di sini dia terlihat mengupload foto ya
dengan seorang pemain sepak bola Manchester City, yaitu Erling Haaland gitu ya namanya. Dan kata Abu Janda, orang yang bisa masuk ke ruang ganti berfoto dengan pemain-pemain sepak bola dunia ya cuman agen Mossad seperti dia. Jelas ini bohong ya, jelas ini pendusta, karena nggak mungkin agen Mossad itu mengumumkan dirinya di sosial media bahwa dia adalah agen Mossad. Dan saya coba tanyakan ke Google tentang fotonya Abu Janda yang diupload ke Instagramnya. Saya menanyakan apakah foto tersebut asli atau tidak ya. Ternyata jawaban Google AI sangat mengejutkan sekali. Di sini Google AI memberikan keterangan berdasarkan analisis sistem, sebagian dari gambar ini telah diedit atau dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan Google AI. Oleh karena itu, foto ini bukan sepenuhnya asli atau real tanpa rekayasa. Lalu saya menanyakan lagi, apa yang bisa meyakinkan saya jika foto ini rekayasa AI, dan diberikanlah penjelasan yang cukup panjang. Silahkan kalian baca sendiri. Ya, jadi jelas bahwa ini bukan foto real, ini adalah buatan AI ya. Ya, seolah-olah Abu Janda ini berfoto dengan salah satu pemain sepak bola dunia ya. Dan dia ngaku sebagai agen Mossad. Ya jelas itu kebohongan ya. Nggak mungkin agen Mossad itu mengaku di sosial media. Ya, bisa bahaya kan. Abu Janda ini ya tidak lebih hanya sekedar buzzernya si Riwil yang diperbudak oleh Zionis gitu. Dan kalau kita lihat komentar-komentar di akun Instagramnya, banyak yang percaya dengan foto AI-nya Abu Janda. Banyak yang bangga ya. Ya itulah, kalau pembohong itu ya akan berbohong di setiap keadaan. Jangankan urusan bola ya, urusan akidah aja dia berani bohong, apalagi cuman urusan bola. Nah ini juga ada kebohongan Abu Janda yang dibongkar di channelnya Tasik Ngaji. Coba teman-teman lihat nih. Karena memang ya begitulah kita bisa menilainya. Tapi ada yang lebih penting daripada ini. Konon katanya orang ini peneliti. Ya, konon katanya orang ini peneliti. Pertanyaannya kemudian meneliti apa? Nah, di sini disebutkan ya bahwasanya Permadi Aktivis 2 itu disebut di sini peneliti sejarah Israel Palestina. Ya, seakan-akan orang ini adalah seorang peneliti. Namun kita akan cari datanya. Dia tulis di Instagramnya ya dengan PD-nya. Dia nulis peneliti sejarah. Benarkah orang ini peneliti atau justru banyak yang diklaim oleh orang ini? Coba kita langsung aja ke bagian pembuktiannya, apakah dia peneliti atau bukan. Teman-teman yang mau nonton video fullnya di channelnya Tasik Ngaji ya. Permadi ini, apakah sudah memiliki penelitian? Nah, di sini disebutkan di Google Scholar ya. Jadi Setia Permadi ini kosong, tidak cocok dengan artikel ulasan apapun, tidak ada ya. Kemudian di sini juga sama. Ini kosong ketika nama Hedi Setia Permadi ditulis di sini, ini juga kosong, tidak ada hasil penelitiannya. Kemudian kita langsung saja masukkan ke Science Direct. Di sini nama Hedi Setia Permadi itu pun juga tidak ada, tidak tertera satu pun hasil dari penelitiannya, maupun internasional ataupun nasional. Kita akan coba buka ya, termasuk kita akan cek database ya penelitian di Indonesia. Apakah orang ini tercatat demikian atau memang ini merupakan kebohongan yang sangat nyata? Kita positive thinking saja begitu kira-kira. Nah, kita masukkan nama Hedi ini, dan di sini pun juga tidak ada. Di Sinta tidak ada ya, Pak. Ya, hasil penelitiannya tidak ada. Di sini apalagi ya, tidak ada. Hasilnya 0. Jadi kalau misalkan kita melihat ya, kita itu hidup di fase yang sangat kacau. Ya, jelas ya, di semua website database jurnal penelitian nggak ada penelitiannya Abu Janda ya, jelas itu bohong. Abu Janda tuh tidak lebih hanya sekedar buzzer. Dulunya iya dia buzzer pemerintah, ada kok pengakuannya itu. Dia katanya dapat jackpot banyak, dapat duit lah jadi buzzernya pemerintah zaman Jokowi pada saat itu. Oh, kita direkrut tuh setahun sebelum Pilpres, itu udah direkrut, udah mulai digaji. Jadi aku ya lumayan, alhamdulillah dapatnya lumayan. Itu aku yang bener-bener ya jackpot lah istilahnya, itu jebolnya tuh di situ. Sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh. Nah, jadi memang nih orang bukan berangkat dari penelitian apa gitu ya, bukan berangkat dari kecerdasannya dia sebagai apa, pakar apa, enggak. Dia murni buzzer teman-teman ya. Awalnya buzzer pemerintah, kemudian dia sekarang juga menjadi buzzernya Zionis. Ya kalau influencer itu hampir semua gitu ya pernah mendapatkan tawaran jadi buzzer gitu. Yang nggak kuat iman ya tergoda, karena memang bayarannya besar memang kalau jadi buzzer ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Intinya sepanjang video ini kita udah lihat lah ya Abu Janda sebenarnya siapa. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.